Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kembali dengan saya, Pendeta Daniel Wiki, dalam episode Roti Kehidupan. Maka hari ini dengan subtema kuasa perkataan. Saudara terkasih dalam Kristus, jika kita tahu bahwa perkataan kita mengandung kuasa, waktu kita sedang berkata-kata, waktu kita sedang berucap, kita sedang menabur benih. Jika ucapan kita baik, maka kita akan menuai hasil yang baik. Jika kita menabur ucapan yang jahat, maka demikian juga kita akan menuai hasil yang jahat, hasil yang tidak baik. Maka itu kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan 37, bunyinya demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wow, saudara, menurut ucapan kita akan dibenarkan atau kita akan dihukum. Saudara, perhatikan bahwa ucapan kita ini bisa menuai hal yang baik atau hal yang buruk. Jika ucapan kita jahat, ada konsekuensinya. Jika ucapan kita baik, kita akan menerima hidup yang kekal itu. Kita akan dibenarkan. Tapi jika ucapan kita ini tidak baik, ucapan jahat, maka konsekuensinya kita akan binasa atau mengalami kematian kekal. Saudara terkasih dalam Kristus, maka itu apa? Itu ucapan yang sia-sia. Karena setiap ucapan sia-sia akan dibawa ke pengadilan Allah. Ucapan sia-sia tercatat dalam Efesus pasal 5 ayat 4, yaitu perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, dan perkataan yang sembrono atau yang tidak pantas. Yang pertama, perkataan yang kotor adalah perkataan makian, perkataan hujat, perkataan maaf kebun binatang. Itu adalah perkataan yang kotor ketika kita cacian dan makian kepada orang lain. Yang kedua, perkataan kosong adalah nonsense talk atau perkataan omong kosong, ya. Yang ketiga, itulah semua adalah perkataan yang sia-sia, yang tidak memiliki suatu upah dalam kerajaan Allah. Nah, yang ketiga adalah perkataan sembrono. Perkataan sembrono itu apa? Perkataan gosip, fitnah, mengancam sesama manusia, perkataan yang mengandung ancaman, perkataan yang mengandung suatu berita dusta, ya, berita dusta itu adalah fitnah, maka itu adalah perkataan yang sembrono. Firman Tuhan berkata di dalam Imamat pasal 19 ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jadi saudara, dengan perkataan, jika kita menyebarkan fitnah, apa itu? Berita hoaks, berita gosip. Fitnah itu berita yang kita sebarkan, yang beritanya sumbernya tidak jelas, tidak dipertanggungjawabkan, sehingga bisa ketika itu adalah berita yang dusta atau berita yang tidak benar, bisa membunuh karakter orang lain melalui berita-berita fitnah itu. Seringkali melalui medsos saja begitu banyak berita-berita hoaks, cepat sekali kita share kepada teman, padahal kita harus mengecek dulu sumbernya, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak, kita juga ikut menyebarkan berita hoaks atau berita dusta, berita fitnah. Demikian saudara terkasih dalam Kristus, maka itu berita fitnah ini, firman Tuhan berkata jangan kau lakukan kepada sesama manusia. Juga berita gosip atau juga mengancam, memeras sesama manusia, juga demikian mengutuk, ya. Perkataan sembrono, perkataan jahat itu juga adalah mengutuk. Firman Tuhan berkata untuk tidak mengutuk sesama manusia. Dalam Roma pasal 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu,
berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, hidup ini memang kita bisa menerima ketidakadilan. Kita bisa mengalami suatu benturan dengan sesama manusia, suatu hal yang salah paham atau suatu hal yang ketidakcocokan, ya. Tetapi saudara, dengar baik-baik, jangan sampai kita ini ketika kita dianiaya orang lain tapi keluar kutukan. Ketika terjadi suatu benturan, suatu masalah, tiba-tiba kita mulai mengutuk sesama manusia. Firman Tuhan berkata, jangan mengutuk, tapi berkatilah. Maka itu harus hati-hati dengan perkataan kita, karena perkataan sembrono, perkataan kosong, perkataan yang jahat ini bisa berakhir di tempat kengerian kekal. Tuhan berkata bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena ucapan kita ini akan dihakimi Tuhan. Sekali lagi, segala ucapan kita itu bersumber dari hati kita. Karena apa yang meluap dari hati ini, maka itu akan meluap dalam ucapan kita. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 12 ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Jadi saudara terkasih, kalau kita mau melihat orang itu baik atau jahat, lihat saja dari mulutnya. Apabila mulutnya mengeluarkan perkataan yang baik, maka dia adalah orang yang baik. Maka saudara terkasih dalam Kristus, melihat orang baik, kita harus pertama, kita harus minta hati yang baik. Perbendaharaan hati kita harus baik. Apabila hati kita baik, maka otomatis perkataan kita baik. Perkataan membangun, perkataan memberi nasihat, perkataan berkat. Apabila hati kita mulia, maka kita akan selalu memuliakan Tuhan, juga sesama manusia. Kita hidup damai. Apabila hati kita penuh kasih, perkataan kita itu adalah perkataan yang membawa kesatuan, membawa perdamaian, membawa kerukunan, membawa kesejukan. Tetapi apabila hati kita jahat, maka perkataan jahat, perkataan makian, perkataan hujat, karena hati penuh dengan dendam, hati penuh dengan panas hati, dengan iri hati, maka kutukan bisa keluar dari mulut itu. Nah saudara, singkirkan segala benih-benih iblis dari hati kita, supaya perkataan kita ini bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari, yaitu di pengadilan Allah. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang mengemakan akan memakan buahnya. Saudara, hari ini kita boleh berdoa agar Roh Kudus berjaga di pintu bibir kita, supaya apa yang kita ucapkan adalah ucapan yang baik, ucapan doa, ucapan berkat, ucapan yang membangun, ucapan nasihat, ucapan hikmat ilahi, kesaksian, dan ucapan firman Allah, sehingga kita boleh bersinar dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati.